Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah saatnya persembahan video pembelajaran, perbedaan individu dan bimbingan belajar, serta pembelajaran yang efektif oleh kelompok 2. Selamat menyaksikan. 새빨간 입술처럼 선명한 너를 Let me tell you 날 닮은 시선 너를 감아도 yeah I'll be yours baby I'll be yours baby 더 빠져가 숨길 수가 없어 I'll be yours baby I'll be yours baby. Baik, materi pertama itu pengertian individu. Secara umum, individu merupakan satu organisme tunggal yang hidupnya itu berdiri sendiri dan secara fisiologis bersifat bebas dan juga tidak mempunyai hubungan organik dengan sesamanya. Dalam sosiologi, pengertian individu merupakan sebuah unit terkecil pembentuk suatu masyarakat yang tidak bisa atau tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Secara etimologis, kata individu ini diadaptasi dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani, individuum, yang artinya tidak terbagi. Menurut Hartomo, terdapat 3 aspek yang melekat pada individu serta saling berhubungan antar satu dengan lainnya, yaitu yang pertama, aspek organik jasmania, aspek psikis rohania, dan aspek sosial. Suatu masyarakat merupakan latar belakang keberadaan identitas individu. Pada perkembangannya, individu ini mengalami sejumlah bentuk sosialisasi sehingga bisa atau dapat mengembangkan 3 aspek individu tadi di dalam dirinya. Kemudian ada pengertian individu menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Martin Luther King Jr. Individu merupakan satuan kecil yang tidak dapat atau tidak bisa dibagi lagi, yakni manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu artinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, di dalam dirinya selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang termasuk raga, rasa, rasio, serta rukun. Yang kedua menurut Sudiman Kartohadiprodjo di dalam Surjono Sukanto 2003, arti individu ini merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang di dalamnya dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang termasuk raga, ras, serta rukun. Individu itu merupakan unit terletak pembentuk masyarakat. Dan yang ketiga menurut Abdul Shani, kata individu ini berasal dari bahasa Yunani individuum yang memiliki arti satuan terkecil yang tidak dapat atau tidak bisa dibagi lagi. Yang terakhir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, individu adalah organisme yang hidupnya itu berdiri sendiri secara fisiologi, yaitu bersifat bebas atau tidak memiliki hubungan organik dengan sesamanya. Perbedaan individu. Manusia adalah makhluk yang kompleks, di mana dapat disebut sebagai makhluk yang dapat berpikir, makhluk yang berbuat, dan makhluk yang dapat berpikir. Manusia merupakan kesatuan dari makhluk individual dan sosial, kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan. Artinya, manusia merupakan kesatuan individu yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Perbedaan individu mengkaji perbedaan dan persamaan individu secara psikologis dalam lingkungan pembelajaran dan pendidikan. Menurut pendapat Lindgren 1980, makna perbedaan dan perbedaan individual menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi pada fisik,
dan psikologis. Sedangkan menurut Chaplin 1955 adalah sebarang suatu sifat yang bisa membedakan individu dengan individu lainnya. Jenis-jenis perbedaan individu. Menurut Sugihartono 2007, terdapat beberapa jenis perbedaan individu yang banyak dikaji dalam hubungannya dalam pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama, ada perbedaan jenis kelamin dan gender. Salah satu topik yang menarik cukup banyak perhatian dalam pembahasan mengenai perbedaan individu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, perbedaan kemampuan. Kemampuan sering diartikan sebagai kecerdasan. Yang ketiga, perbedaan kepribadian. Kepribadian adalah pola perilaku dan cara berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, perbedaan gaya belajar. Merupakan pola perilaku yang spesifik pada individu dalam proses menerima informasi atau keterampilan baru tersebut. Menurut Harley dalam Sugihartono 2007, terdapat beberapa model pendekatan dalam belajar. Yang pertama, modelisasi belajar. Yang kedua, belajar dengan memahami atau bertanya. Yang ketiga, belajar sosial. Yang keempat, lingkungan belajar. Yang kelima, emosi belajar. Yang keenam, belajar konkret dan abstrak. Yang ketujuh, belajar global dan analitik. Dan yang terakhir, yang kedelapan, belajar berdasarkan multiple intelligence. Selanjutnya kita masuk ke bagian karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan atau heredity dan karakteristik yang memperoleh dari pengaruh lingkungan. Kepribadian, perilaku apa yang diperkuat, dipikirkan, dan dirasakan oleh seseorang atau individu merupakan hasil dari perpaduan antara faktor biologis sebagaimana unsur bawaan dan pengaruh lingkungan. Dia ialah sebagai individu mempunyai karakteristik yang unik serta berbeda-beda. Menurut John, Donahue, serta Ketley, terdapat 5 karakteristik individu, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada openness to experience. Ini merupakan karakteristik individu yang terbuka terhadap suatu pengalaman baru, baik itu berupa ide atau juga imajinasi. Yang kedua ada consistency. Ini merupakan karakteristik individu yang sangat berhati-hati serta juga penuh pertimbangan di dalam melakukan suatu tindakan. Yang ketiga ada neokritisism. Ini merupakan karakteristik individu yang terbuka terhadap tekanan serta juga menilai kemampuan seseorang di dalam menahan stres. Yang keempat ada extraversion. Ini merupakan karakteristik individu yang terbuka serta nyaman jika berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir yaitu agreeableness. Ini merupakan karakter individu yang kooperatif serta selalu ingin menghindari konflik dengan orang lain. Masalah individu. Yang pertama, masalah kebutuhan individu. Kebutuhan merupakan dasar timbulnya tingkah laku individu. Individu bertingkah laku karena ada dorongan untuk memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan ini sifatnya mendasar bagi kelangsungan hidup individu itu sendiri. Jika individu berhasil dalam memenuhi kebutuhannya, maka dia akan merasa puas, dan sebaliknya, kegagalan dalam memenuhi kebutuhan ini akan banyak menimbulkan masalah baik bagi dirinya maupun bagi lingkungan. Beberapa di antara kebutuhan-kebutuhan yang harus kita perhatikan ialah kebutuhan yang pertama memperoleh kasih sayang, yang kedua memperoleh harga diri, yang ketiga untuk memperoleh penghargaan yang sama, yang keempat ingin dikenal, yang kelima memperoleh prestasi dan posisi, yang keenam untuk dibutuhkan orang lain, yang ketujuh merasa bagian dari kelompok, dan yang terakhir rasa aman dan pelindung diri. Ini masalah penyesuaian diri dan
dapat ditempuh individu untuk memenuhi kebutuhannya, baik cara yang wajar maupun yang tidak wajar, cara-cara yang didasari maupun yang tidak didasari. Proses penyesuaian diri ini banyak sekali menimbulkan berbagai masalah, terutama bagi diri individu sendiri. Dan yang terakhir ada masalah belajar. Dalam proses belajar dapat timbul berbagai masalah, baik bagi pelajar itu sendiri maupun bagi pengajar. Beberapa masalah belajar, misalnya bagaimana menciptakan kondisi yang baik agar perbuatan belajar berhasil, memilih rencana belajar bagi siswa, menyesuaikan proses belajar dengan keunikan siswa, penilaian hasil belajar, diagnosis kesulitan belajar, dan sebagainya. F. Konsep dasar bimbingan belajar. 1. Pengertian bimbingan belajar. Tidak setiap siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan yang terkait dengan belajar. Seringkali kemampuan itu mesti difasilitasi oleh guru dan guru pembimbing untuk dapat direalisasikan. Walaupun mungkin seorang siswa memiliki potensi yang baik, namun yang bersangkutan kurang punya kemampuan untuk mengembangkannya, sudah barang tentu hasil belajarnya kurang baik. Di sisi lain menunjukkan bahwa kehadiran orang lain dalam hal ini, para guru dan guru pembimbing menjadi amat penting untuk membantu mengembangkan potensi siswa dan dalam menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan belajar. Guru dan guru pembimbing memiliki kesempatan yang luas untuk secara bersama dengan siswanya mengembangkan berbagai kemampuan potensial yang diharapkan menunjang kegiatan belajarnya. 2. Fungsi bimbingan belajar. Fungsi bimbingan belajar terbagi atas 5. Fungsi pertama yaitu fungsi pencegahan atau preventive function. Bimbingan belajar berupaya untuk mencegah atau mereduksi kemungkinan timbulnya masalah. Contoh yang dapat dilakukan dalam pengajaran di antaranya seperti pemberian informasi tentang silabus, tugas, ujian, dan sistem penilaian yang dilakukan, menciptakan iklim belajar yang kemungkinan penilaian yang dilakukan, menciptakan iklim belajar yang memungkinkan peserta didik merasa betah di ruang belajar, meningkatkan pemahaman guru terhadap karakteristik siswa, pemberian informasi tentang cara-cara belajar, dan pemberian informasi TEN. Fungsi yang kedua yaitu fungsi penyaluran atau distributive function. Fungsi penyaluran berarti menyediakan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan bakat dan minat sehingga mencapai hasil belajar yang sesuai dengan kemampuannya. Contohnya, seperti membantu dalam menyusun program studi termasuk kegiatan pemilihan program yang tepat dalam kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi penyesuaian atau adjustive function. Salah satu faktor penentu keberhasilan siswa dalam studinya adalah faktor kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Fungsi yang keempat yaitu fungsi perbaikan atau remedial function. Kenyataan di sekolah menunjukkan bahwa sering ditemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Dalam hal ini, betapa pentingnya fungsi perbaikan dalam kegiatan pengajaran. Fungsi yang kelima yaitu fungsi pemeliharaan atau maintenance and development function. Belajar dipandang positif harus tetap dipertahankan atau bahkan harus ditingkatkan agar tidak mengalami kesulitan lagi. Contohnya adalah mengoreksi dan memberi informasi tentang cara-cara belajar kepada siswa. 3. Manfaat bimbingan belajar. Manfaat bimbingan belajar terbagi atas 2, yaitu manfaat bagi siswa dan manfaat bagi guru atau guru pembimbing. Manfaat bagi siswa yang pertama, tersedianya kondisi belajar yang nyaman dan kondusif yang memungkinkan siswa dapat mengembangkan kemampuan potensinya secara optimal. 2. Terperhatikannya karakteristik pribadi yang secara utuh yang akan menjadi dasar bagi yang bersangkutan untuk menempatkan dirinya ada posisi yang tepat. Yang 3. Dapat mereduksi dan mengatasi kemungkinan terjadinya kesulitan belajar.
yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberhasilan belajar. Manfaat bagi guru pembimbing yang pertama, membantu untuk lebih mampu menyesuaikan materi pembelajaran, bahkan program pembelajaran dengan keadaan siswa secara perorangan maupun kelompok. Yang kedua, memudahkan guru pembimbing dalam memahami karakteristik siswanya sebagai dasar untuk membantu mengembangkan potensi mereka, bahkan sampai pada posisi penentuan bantuan kepada mereka. 4. Tujuan bimbingan belajar. Tujuan bimbingan belajar bagi siswa adalah tercapainya penyesuaian akademis secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Secara lebih khusus, tujuan bimbingan belajar diantaranya ialah agar siswa mengenal, memahami, menerima, mengarahkan, dan mengaktualisasikan potensi dirinya secara optimal sesuai dengan program pengajaran, mampu mengembangkan berbagai keterampilan belajar, mampu memecahkan masalah belajar, mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif, memahami lingkungan pendidikan. 6. Langkah-langkah bimbingan belajar. Langkah-langkah bimbingan belajar yang dapat dilaksanakan oleh para guru pembimbing adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan informasi tentang diri siswa, pemberian informasi, penempatan, identifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar. 숨길 수가 없어